Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradhal hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudaraku, ikhwah fillah, para calon-calon tamu Allah, duyufur Rasul, duyufullah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di bulan suci Ramadan ini. Baik, di bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kami akan menginformasikan tentang haji. Informasinya kemarin tanggal 21 April 2022 jam 12.26 setengah 1. Kuota haji Indonesia mendapatkan 100.051 jamaah. Kloter pertama berangkat nanti pada tanggal 4 Juni 2022. Sekarang April, Mei, Juni, kurang lebih 2 bulan setengah ya. Infonya dari Kementerian Agama. Coba kita baca dari portal Jogja ya. Kapan jamaah haji Indonesia kloter pertama berangkat ke Tanah Suci? Berapa jumlah dan jatah jamaah haji Indonesia dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Ya, silakan simak informasi haji 2022 berikut ini lengkapnya. Alokasi kuota jamaah haji Indonesia tahun 2022 akhirnya mendapat kepastian. Kepastian dari Kerajaan Arab Saudi pasca pandemi 19 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pada musim haji tahun ini, Indonesia akan memberangkatkan sekitar 100.051 calon jamaah haji dari seluruh Nusantara. Tentunya dibagi berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Wallahu alam nih, kita yang termasuk provinsi Banten nanti dapat berapa? Oke, kita lanjutkan, insya Allah di akhir ada ya. Hal ini dikatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan di Jakarta Selatan 19 April 2022 lalu. Kloter pertama Haji 1443 Hijriah akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2022. Itu diungkapkan langsung dari mulut Kementerian Agama atau Kemenak Yakut Khalil Qaumas. Dalam sambutannya di peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1443, Yakut bersyukur akhirnya jamaah dari Indonesia bisa kembali menunaikan ibadah haji. Insyaallah kita akan berangkat pada tanggal 4 Juni 2022, ujar Kemenak. Menteri Agama Yakut. Menurut dia, untuk kloter pertama pada 4 Juni 2022 akan diberangkatkan dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas. Tugas Indonesia selama 2 tahun tidak mengirim jamaah haji lantaran pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena pandemi, alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semuanya, di tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jamaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas. Sebelumnya pemerintah dan DPR RI menyepakati biaya haji sebesar 39.886.009 per jamaah.
ya, terjadi kenaikan sekitar 4,8 juta dibandingkan tahun 2020. Tapi bagi mereka yang sudah melunasi biaya haji tahun 2020 tidak akan ditagih dana tambahan. Jadi bagi calon jamaah haji tunda keberangkatan yang telah melunasi pada tahun 2020 tidak akan diminta penambahan pelunasan, kata Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam keterangannya. Ya. Selain 100.051 jamaah, pemerintah Indonesia juga menerima alokasi sekitar 1.901 petugas untuk melayani para jamaah selama di Tanah Suci. Insyaallah akan kita berangkatkan kloter pertama ya tanggal 4 Juni 2022 ya. Menurut Menak, kepastian jumlah kuota haji ini menjadi salah satu kabar gembira yang perlu disampaikan kepada umat Islam Indonesia dalam peringatan Nuzulul Quran. Semoga peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 2022 ini semakin meneguhkan bahwa nilai-nilai Al-Quran sangat penting dalam menjaga harmoni Indonesia. Dibukanya kembali penyelenggaraan haji 2022 membawa angin segar bagi masyarakat, wabil khusus bagi calon jamaah haji ya, duyufullah, duyufur rasul yang sudah lama menanti kurang lebih 2 tahun ya. Pemerintah bersama DPR telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPH ya, BPIH ini salah ketik nih, tahun 2022. Biaya untuk setiap jamaah haji tahun ini yakni rata-rata 39.886 ya. Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan dan biaya selama di Mekah dan Madinah. Hal itu merupakan salah satu komponen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan. Tahun ini disepakati biaya protokol kesehatan senilai 808.618 per jamaah ya. Komponen ketiga dari BPIH adalah biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar 41 juta 053 ya 216 per jamaah. Dengan begitu total BPIH tahun ini disepakati sebesar 81.747.844 per jamaah ya, karena subsidi ya. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, jamaah haji tahun 2002 yang diberangkatkan ialah orang yang berusia kurang dari 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi ya. Selain itu juga dalam persyaratannya jamaah yang berasal dari luar kerajaan juga wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif ya, COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Jadi itulah rangkuman informasi tentang kloter pertama jamaah haji Indonesia yang akan berangkat pada tanggal 4 Juni 2022 mendatang. Semoga informasi ini dapat membantu sekeluarga yang akan berangkat ya, yang berangkat ke Tanah Suci. Nah, ini estimasi untuk Provinsi Banten, jumlah jamaah yang berhak berangkat tahun 2022 atau 1443 Hijriah Provinsi Banten. Secara keseluruhan Provinsi Banten itu mendapatkan jatah kurang lebih 4.291 ya yang siap berangkat
atau yang berhak berangkat, adapun cadangannya 864 yang masih remeng-remeng. Pembagiannya Kabupaten Serang 393 yang berhak berangkat, Pandeglang 395, Lebak 295, Tangerang 875, Kota Tangerang 869, Kota Cilegon 422, Kota Serang 390, Kota Tangerang Selatan 652, totalnya 4291. Mudah-mudahan ini beritanya valid ya. Saya dapatkan ini dari teman, dan insya Allah mudah-mudahan kalaupun ada perubahan tidak jauh dari angka tersebut. Demikian yang dapat kami informasikan ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat bersabar ya sampai kepastian itu datang. Wabil abdi ikhtiar walillahi akdar. Kita hanya bisa berencana dan Allah lah yang maha penentu. Kalaupun ya kita sudah ikhtiar, rezekinya ada, sehat badannya, kemudian kuotanya juga ada selama menunggu 2 tahun, tapi kalau Allah belum menghendaki ya barangkali belum juga terjadi ya. Mungkin ada aja satu halangan yang, tapi mudah-mudahan kita berharap ya para jamaah sekalian yang menyimak ya channel ini, mudah-mudahan ya yang sudah menunggu 2 tahun mudah-mudahan juga berangkat insya Allah ya. Kita banyak-banyak berdoa karena takdir itu bisa dirubah dengan doa ya. Demikian, jangan lupa like, subscribe, and share untuk membangun dan mendukung channel ini ya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.